Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Febia Nurjana dari kelas 11 IPS 2. Kali ini aku mau menceritakan cerita bergambar yang aku buat yang berjudul Cintaku Bau Kencur. Hah? Cintaku Bau Kencur? Maksudnya apaan tuh? Kalian penasaran? Sebelumnya tonton dulu video tutorialnya dan ceritanya sampai akhir ya, biar kalian gak ketinggalan. Oke, kita lanjut. Bagaimana rasanya kalau ada yang lebih muda dari kamu menyatakan cinta sama kamu? Kamu terima atau kamu tolak? Oh, gak tahu, kok tanya saya. Ya, mungkin semua tergantung kali ya. Nah, jadi ceritanya ini menceritakan kisah cinta anak SD yang suka sama anak SMA. Loh, kok bisa? Lo gak bahaya toh? Perkenalkan, namanya Bintang. Anak SD yang suka anak SMA, namanya Jasmine. Ia selalu mengejar Jasmine, tapi selalu ditolak. Dan Jasmine remaja berumur 15 tahun. Ya, ia baru saja lulus SMP dan saat ini dia sedang dikejar-kejar anak SD. Hari Senin, mereka tanpa sengaja bertemu di gerbang sekolah. Tiba-tiba, "Hai kakak cantik, mulai hari ini kakak jadi pacar aku ya," kata Bintang. "Hah? Yang benar aja. Hei anak kecil, jangan main-main dengan perasaan orang dewasa," kata Jasmine begitu. Ya sejujurnya belum sepenuhnya dewasa sih. Lihat bagaimana dia mengangkat tinjunya di depan anak SD. Lucu kan? Aku memang berharap besar bisa mendapatkan pacar saat SMA. Tapi bukan anak SD juga. Pergi, atau ku gigit kau dasar bocah nakal. Awas ganggu lagi, kata Jasmine penuh amarah. Bintang pun ketakutan dan lari sekencang mungkin. Keesokan harinya, pada waktu yang sama, tapi kebetulan hari itu lagi hujan. Tiba-tiba mereka bertemu lagi. "Wah, ada kakak pacar yang kemarin," kata Bintang. "Kamu ngapain sih hujan-hujanan begitu? Nanti kalau sakit bisa gawat loh," kata Jasmine kemudian mengambil handuk di tasnya. "Wah, kakak pacar baik banget ya, jadi makin cinta deh," sahut Bintang. "Dari tadi siapa sih yang kau masuk pacar? Anak kecil dibaikin malah ngelunjak." Jasmine pun mengusuk-ngusuk kepala Bintang dengan handuknya. "Rasain tuh." "Wah, mama," Bintang pun nangis. "Aku cinta kakak, apa masalahnya sih?" katanya sambil nangis. Mereka pun baikan lagi. Kemudian Jasmine berkata, "Sekarang gini ya dek, kamu itu masih SD, apalagi pacarannya sama kakak yang udah SMA ini. Mulai sekarang, kamu harus berhenti ngejar-ngejar kakak ya." "Emangnya kenapa sih? Lagi pula teman-temanku juga banyak yang udah punya pacar," kata Bintang begitu. Jasmine pun kaget, kemudian pergi meninggalkan Bintang. Bintang pun nangis sejadi-jadinya. Apakah mereka gak bisa bersama lagi sampai selamanya? Entahlah.
Mungkin mereka bisa disatukan lagi di lain waktu, dan bisa saja bintang yang tadinya kekanak-kanakan, suatu saat dia jadi cowok yang dewasa. Jadi, itu tadi cerita dari aku. Oh ya, kalau kalian tertarik atau mau lihat lebih dalam komik aku, kalian bisa datang ke perpustakaan SMA Negeri Pelandaan ya guys. Cukup sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton dulu video tutorialnya dan ceritanya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya, Marchandra Sinta Devi dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan mengenai apa maksud dari gambaran yang saya buat. Tetapi, sebelum saya menceritakan mengenai apa maksud dari gambaran yang saya buat, mari kita simak bersama-sama proses pembuatannya. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Tadi proses pembuatannya. Sekarang saya akan memulai membahas mengenai apa maksud dari gambaran saya. Dimulai dari halaman yang pertama. Seperti yang tertera pada gambar, saya mengambil dua penokohan. Yang pertama adalah tokoh si ibu dan kedua adalah tokoh si anak. Kita menyebutnya adalah Udin. Suatu saat, si Udin ini melontarkan pertanyaan kepada ibunya yang sedang santai dan membaca koran. Pertanyaan si Udin ini mengenai keheranan dia, kenapa sih di dunia ini ada orang yang ganteng, ada orang yang cantik dan juga jelek. Dan ibu dari Udin ini menjawab keheranan dia, dikarenakan Tuhan memang menciptakan manusia ini berbeda-beda dan tentunya tidak sama satu dengan lain. Serta tugas kita sebagai manusia adalah harus mensyukuri bagaimanapun rupa kita, karena bagaimanapun itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Namun tidak cukup sampai saat itu, rasa penasarannya Udin ini masih berlanjut, dan kita lanjut ke halaman kedua. Dia bertanya lagi kepada sang ibu, memangnya tidak ada cara supaya anak kita ini terlahir cantik atau ganteng di mata semua manusia di dunia ini? Tentu tidak ada cara, karena tergantung gen dari orang tua. Jika orang tuanya cantik atau ganteng, anaknya juga pasti cantik atau ganteng juga. Begitulah jawaban sang ibu dari Udin ini. Nah, pertanyaan dari si Udin ini masih berlanjut dan kita lanjut ke halaman ketiga ini. Tetapi, kali ini yang si Udin ini tanyakan bukan mengenai cantik atau ganteng seperti halaman sebelumnya, mengenai kekayaan. Beginilah pertanyaan dari si Udin ini. Jadi, kalau mau anaknya terlahir kaya, bisa dari gen juga. Namun, kali ini, sang ibu menjawab pertanyaan dari si Udin ini dengan jawaban lelucon, yaitu, nah, kalau gen yang udah terlahir kaya mah gen halilintar. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sasmita Widiana dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan gambaran yang saya buat yang berjudul Ikhlaskan Aku Ibu. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, mari kita saksikan terlebih dahulu tutorial saya membuat gambar. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space.
I won't stop till I hear him say, Nah, itu tadi tutorial atau cara saya membuat gambar di dalam buku ini. Lalu kita masuk ke dalam cerita. Di sini diceritakan terdapat seorang anak yang duduk sendirian di dalam tempat yang gelap dan sunyi. Lalu terdapat suara misterius yang berkata, "Nak, di sini dingin, ikutlah denganku." Sang anak menjawab, "Mama melarang aku pergi dengan orang asing." Suara misterius tersebut lalu mengeluarkan tangannya dan berkata, "Lalu mau sampai kapan? Dan berapa lama? Mau tetap di sini? Ayo, sambutlah tanganku." Sang anak menjawab dengan ragu, sampai dan tidak meneruskan perkataannya tersebut. Kemudian di halaman kedua, di sini diceritakan terdapat dua orang yang sedang bercakap-cakap, yaitu sang ibu dari anak yang berada di ruangan yang gelap sebelumnya dan temannya. Temannya bertanya, "Hei, apa kabar? Bagaimana bayinya?" Sang ibu menjawab, "Sudah lama ya, apa kabar?" "Oh, aku tidak punya bayi." Kemudian temannya bertanya lagi, "Belum punya? Kenapa aku merasa kamu punya bayi ya?" "Oh iya, aku melihatnya di Facebookmu." Sang ibu berkata, "Ada suatu kejadian sehingga bayinya tidak ada." Di sini sang ibu bercerita bahwa anaknya telah meninggal 2 tahun yang lalu saat akan menginjak usia 1 tahun. Dan hingga saat ini dirinya belum bisa ikhlas dan sabar menerima fakta tersebut. Kemudian pada halaman ketiga di sini digambarkan sang teman menangis terseduh-seduh setelah mendengarkan cerita dari sang ibu. Entah bagaimana ceritanya, sang ibu mungkin sudah merasa ikhlas dan dapat menerima fakta bahwa anaknya telah meninggal setelah meluapkan emosi dan bercerita kepada temannya. Kemudian gambar di bawahnya digambarkan tangan sang anak yang akan meraih tangan dari suara misterius sebelumnya. Kemudian pada halaman keempat di sini diceritakan sang anak sudah menggandeng tangan dari suara misterius sebelumnya, dan ternyata tangan tersebut adalah tangan malaikat yang ingin menjemputnya pergi ke alam yang seharusnya dia berada. Sang anak menatap ibunya yang sedang melipat pakaian dan tetap sabar meskipun ada yang menanyai soal dirinya. Sang ibu mulai mengikhlaskan dan menerima fakta bahwa dirinya telah tiada. Sang anak pun berkata, "Sekarang mama akan bebas saja." Sekian dari cerita saya. in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Mau tawuran malah lari-larian. Ini tuh tentang 4 orang siswa SMK yang gitulah, anak pang gitu. Soalnya ini ya rokokan juga sekolah, bolos paling ini. Jadi itu namanya Rangga, Sandi, Miko sama Farel. Nah, Rangga tuh nanya ke 3 orang temennya, sahabatnya itu, "Cuy, nanti jadi nggak tempur lawan sama SMA 3 gitu?" Terus si Farel nih jawab, "Jadilah, masa batal." Si Farel main game mulu. Terus Miko bilang, "Awas dia kesini," gitu. Langsung kecoaknya das gitu. Cepet banget emang. Terus si Rangga datang. Dia pakai sepatu tuh kecoaknya. Dia pukul kecoaknya tuh pakai sepatunya. Terus dia bilang, "Gimana sih kalian, katanya mau tawuran, malah takut sama kecoak gitu." Terus si Miko bilang, "Jijik Rang, apalagi kalau dia terbang, kan kecoak terbang."
Terus beli gorengan guys di warungnya Pak Somad. Si Rangga bilang, "Bang, catat ya gorengan 1 biji gitu." Si abangnya bilang, "Ngutang mulu lu, kalau gini terus kapan gue bisa beli mobil?" gitu katanya. Lari, gak tahu kemana pada. Gara-gara kecoa gak jadi tawuran, malah lari-larian. Cemen banget. Badan aja yang gede tapi nyalinya kecil. Nah, itu tadi guys cerita bergambar yang aku buat. Seru nggak? Kepo nggak? Kepo lah, masa enggak? Nah, ini jadinya. Nah, itu tadi guys ceritanya, dan ini jadinya. Tuh. Kalau kalian kepo, kalian mau baca, kalian bisa datang ke perpustakaan SMA Negeri Pelandaan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahnul Lauradia dari kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan hasil karya saya. Cerita bergambar kali ini yang saya buat berjudul tentang terlambat sekolah tetapi tidak bolos. Gimana tuh ceritanya? Sebelum saya cerita di sini ada video tutorialnya loh. Kalian kepo kan? I'd here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never... Nah, itu tadi proses video pembuatannya. Sekarang saya akan menceritakan maksud dari gambaran yang saya buat. Pada halaman pertama, dapat dilihat ada 2 tokoh, yaitu tokoh tersebut bernama Nabil dan Pak Joko. Pada suatu pagi, Nabil ini berangkat ke sekolah, tetapi dia sudah telat dan dia menemui Pak Joko yang sedang mengajar di kelasnya. Pak Joko pun memarahi Nabil karena dia telat. Namun ternyata yang telat tidak hanya Nabil, tetapi ada satu siswa, yaitu dia bernama Jessica. Dia juga telat. Sekarang kita lanjut pada halaman yang kedua. Pada halaman kedua dapat dilihat ekspresi Jessica yang sangat panik dikarenakan dia telat dan takut dihukum. Dia pun meminta maaf kepada Pak Joko dengan ekspresi yang sangat panik. Di satu sisi, si Nabil terlihat sangat lega karena bukan dia yang telat dan yang dihukum juga. Dan ternyata semuanya tidak sesuai dengan yang dibayangkan oleh Nabil. Dapat kita lihat pada halaman yang ketiga. Ternyata reaksi Pak Joko ini yang bisa dibilang pilih kasih kepada murid. Dikarenakan Jessica sebagai murid perempuan yang lolos dan tidak dihukum. Tetapi si Nabil tetap diberi hukuman oleh Pak Joko. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.